Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda para juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah tema BSI kita sebagaimana yang ada di judul ya, yaitu BS kita yang berjudul membentuk jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda para juara, bagaimana sih agar kita itu menjadi seorang muslim yang taat? Nah, di sini coba Ustazah tanya, ada yang belum tahu apa sih taat itu? Taat itu artinya kita semua patuh, tunduk, taat kepada aturannya Allah, taat kepada perintahnya Allah, kemudian juga menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, lalu bagaimana agar kita senantiasa bisa untuk selalu taat gitu ya, selalu tunduk, selalu menjalankan perintahnya Allah, kemudian juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, yang pertama harus kita pahami agar kita bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah adalah yang harus kita pahami tentang diri kita. Kita harus paham bahwasanya diri kita ini gitu ya, manusia itu memiliki beberapa hal, memiliki kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Manusia punya kebutuhan, kita semua punya kebutuhan. Yaitu apa? Kita butuh makan ya. Antum semua butuh makan, kita semua butuh makan, kita semua butuh tidur mungkin ya kan? Kemudian bukan mungkin ya, pasti ya. Kita semua perlu tidur gitu. Nanti kalau misalkan nggak tidur bisa sakit ya. Itu adalah kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi. Nah, kalau misalkan nggak dipenuhi bisa menimbulkan bahayanya sampai menimbulkan kematian. Ya, contoh misalkan nggak makan selama 3 hari, ya langsung seperti apa ya? Bisa jadi mati ya karena kelaparan. Nggak tidur selama seminggu gitu. Kayaknya susah ya. Nggak tidur-tidur gitu ya. Bisa jadi juga sakit, ya kan? Nah, sehingga itu adalah salah satu yang diperlukan oleh manusia, yaitu kebutuhan jasmani. Yang dimiliki memang setiap manusia pasti punya kebutuhan jasmani. Kalau kita perlu makan, kita juga perlu ke belakang, ya kan? Perlu kan untuk buang air, kemudian BAK, BAB, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini itu semua harus kita penuhi. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini? Misalkan makan, harus dipenuhi dengan aturannya Allah agar kita menjadi pribadi, menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah. Membentuk diri kita, kan tadi sesuai temanya adalah membentuk jiwa yang taat kepada Allah. Nah, maka kita harus pahami dulu, kita tadi punya satu yang namanya kebutuhan jasmani. Maka kebutuhan jasmani itu wajib untuk kita penuhi sesuai dengan aturannya Allah. Gitu. Makan sesuai dengan aturannya Allah. Apa yang kita makan, bagaimana cara makannya gitu. Harus agar kita bisa membentuk diri kita untuk taat kepada Allah. Kemudian selain kebutuhan jasmani, kita pun punya perasaan, mungkin kita itu pernah punya rasa marah, ya kan? Ada yang nggak pernah marah di sini? Kemudian kita juga mungkin ada perasaan suka terhadap sesuatu, ya. Kita juga ketika misalkan diganggu pasti ada rasa nggak terima gitu ya, anak kok diganggu, marah. Nah, itu semua disebut sebagai sebuah naluri yang ada dalam diri manusia. Perasaan marah, kemudian perasaan suka kepada sesuatu, sayang kepada orang tua gitu ya.
Itu semua adalah naluri. Nah, itu pun ya, naluri ini memang tidak wajib untuk kita penuhi, tapi kita harus atur bagaimana kita dalam memenuhinya. Misalkan antum diganggu sama orang gitu ya, atau misalkan nggak sengaja ada yang misalkan membuat antum itu jatuh, ada yang membuat antum jatuh gitu. Kemudian antum marah, padahal dia nggak sengaja. Nah, maka kita harus mengelola emosi itu, kita harus mengelola perasaan itu agar tidak termakan dengan tidak terbawa oleh emosinya, gitu. Nah, terus berarti nggak boleh marah, Ustazah. Nah, perasaan marah itu boleh asalkan marah itu dilandasi dengan alasan yang benar. Misalkan marah ketika ketika apa ya, misalkan ketika antum tahu kalau misalkan Rasulullah ada yang menghina, nah antum perasaannya marah, nah itu boleh gitu. Bahkan itu kita harus marah kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Tapi kalau misalkan itu misalkan nggak sengaja, ya udah kita tahan amarah kita, ya kan? La tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Nah, itu ya. Kemudian dan banyak lagi contohnya gitu. Yang lain lagi yang harus memang kita kelola, perasaan-perasaan itu harus kita kelola sesuai dengan aturannya Allah. Gitu. Nah, kemudian itu tadi ya, kebutuhan jasmani, perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita yang memang harus kita kelola. Kita harus penuhi dengan sesuai dengan aturan Allah agar diri kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Nah, tentunya apa sih balasan taat? Bagi orang-orang yang taat kepada Allah adalah balasannya tentunya adalah surga. Nah, ada di sini Ananda semua yang tidak mau masuk surga, insya Allah semuanya mau ya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa memahami hal ini gitu. Kita paham dan kita laksanakan penuhi kebutuhan jasmani, perasaan-perasaan kita itu sesuai dengan aturannya Allah. Gitu, agar diri kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Itu insya Allah ketika kita taat kepada Allah, kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya insya Allah Allah akan berikan balasan yang terbaik, yaitu surganya. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu dari Ustazah pada pertemuan BS kali ini. Harapannya kita semua senantiasa istiqomah untuk belajar Islam. Ya, mungkin setiap BSI antum disampaikan Islam, disampaikan tentang bagaimana menjadi pribadi yang Islami gitu ya. Nah, maka jangan pernah bosan untuk belajar Islam terus-menerus. Oke? Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.